Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun keadaan saat ini mungkin tidak begitu menguntungkan bagi kita semua, terlebih dalam beribadah kepada Tuhan, kita tidak bisa, sementara ini tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita hanya bisa mendengarkan firman Tuhan lewat online, tapi kiranya firman Tuhan itu tidak membatasi kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, kalau kita lihat situasi saat ini, semuanya tergantung kepada saudara dan saya mensikapi situasi saat ini. Apakah itu kita anggap itu sebagai satu masalah dalam hidup ini, atau ini merupakan satu pencobaan? Mari kita melihat dari perspektif firman Allah. Karena dasar dari kehidupan kita ini semuanya didasarkan kepada firman Allah. Puji Tuhan, saya mengajak kita semua membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-10. 2 Korintus pasalnya ke-12, ayatnya ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, kalau kita menyimak akan ayat ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sangat kontradiksi dengan keinginan manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya selalu berusaha sedapat mungkin supaya selama hidup ini hidup di dalam kebahagiaan, terhindar dari masalah-masalah yang ada, terhindar dari sakit penyakit. Namun kenyataannya, siapapun manusia dalam dunia ini tidak terlepas dari masalah yang ada, sakit penyakit, bahkan apa yang kita boleh saksikan belakangan ini, bahkan sampai saat ini, di mana virus corona ini telah menelan begitu banyak korban, bahkan bukan saja orang-orang biasa, tapi juga bahkan ada menteri, perdana menteri, orang-orang yang punya jabatan-jabatan yang tinggi di satu institusi atau di satu pemerintahan juga terkapar dengan virus corona ini. Nah, saudara, masalah atau pencobaan itu semua akan dihadapi oleh setiap umat manusia yang ada. Terlepas dari dia orang percaya atau tidak, semuanya akan menghadapi berbagai-bagai pergumulan atau masalah dalam hidup ini. Sebab kita tinggal dalam dunia yang memang sudah bermasalah. Tapi bagaimana kita mensikapi akan masalah yang ada atau itu pencobaan yang Tuhan izinkan? Mari kita lihat firman Allah ini mengatakan, Rasul Paulus ini mengatakan bahwa dia senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakannya oleh Kristus. Dan kata lain bahwa setiap orang pun yang percaya kepada Kristus tidak lepas dari masalah selama dia masih tinggal dalam dunia ini. Kita baru akan terlepas dari masalah yang ada setelah kita sudah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Namun bagaimana kita hidup kekal dalam Tuhan, yaitu mempersiapkan diri selama kita dalam dunia ini, termasuk juga bagaimana kita mengatasi masalah atau pencobaan yang kita hadapi. Ini gitu. Dengan kata lain, jadi tidak ada satu manusia yang lepas dari masalah atau dari pencobaan yang ada. Rasul Paulus dipakai Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat firman Allah, justru setelah dia menjadi rasulnya Tuhan, dia bahkan banyak sekali mengalami penderitaan dalam hidupnya dibanding dengan di saat dimana dia belum dipanggil oleh Yesus menjadi rasul. Sebab firman Allah tidak menyatakan bahwa kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Tuhan tidak disebutkan di sana. Bahkan firman Allah juga mengatakan bahwa Rasul Paulus ini seorang yang dihormati
oleh banyak orang, memiliki pengetahuan yang luas. Tapi setelah dia justru menjadi pelayan Kristus, dia banyak sekali mengalami masalah. Antaranya kalau kita boleh lihat di dalam kitab, kita mundur sebentar di pasal yang ke-11 dari 2 Korintus ini. 2 Korintus pasal 11, dari mulai ayatnya ke-23, di sana kita bisa lihat penderitaan-penderitaan Rasul Paulus di dalam pelayanan kepada Kristus. Ini disebutkan begini. Ayat 23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah, orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Perhatikan, justru di dalam pelayanannya, melayani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus, dia banyak penderitaan. Dan kalau kita lihat, ini penderitaannya, begitu luar biasa. Tapi kalau kita kembali ke 2 Korintus pasal 12 ayat 10, di sana dikatakan bahwa dia senang di dalam kelemahan. Dasarnya apa? Sebagai manusia, bahwa tentunya Rasul Paulus pun tidak akan sanggup mengalami persoalan-persoalan, masalah, pencobaan yang ada di dalam kitab 2 Korintus pasal 11, mulai dari ayat 23, yang kita sudah baca tadi. Tapi, dia boleh senang karena apa? Kekuatan Allah yang menyertai dia. Ini bukan kekuatan manusia lagi, tapi kekuatan Allah yang menyertai dia, sehingga sukacita yang Tuhan berikan pada dia melebihi dari masalah, melebihi dari pencobaan-pencobaan yang dia alami. Ini. Jadi bukan, karena di sini dia sebutkan di sini bahwa semuanya urusan-urusannya dia itu memelihara jemaat-jemaat. Di dalam 2 Korintus pasal 12 juga ayat 10, dia katakan situ, dia senang dalam kelemahan karena Kristus. Karena kuasa Allah ada menyertai dia. Saudara-saudara, kita juga tahu bahwa bagaimana Rasul Paulus ini dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga di dalam, kalau kita kembali ke dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, di ayat-ayatnya yang pertama, kedua, dan seterusnya sampai ayatnya keempat, Rasul Paulus itu dipakai Tuhan luar biasa. Oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Allah, dia pernah diangkat ke tingkat 3 di sorga. Dia sudah sampai ke Firdaus. Tetapi dia nyatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya dalam 2 Korintus pasal 12, tapi dia tidak mau ini menjadi satu kebanggaan dirinya, karena dia tahu ini adalah kuasa Allah yang menyertai dia, di mana dia telah melihat banyak penglihatan-penglihatan, penyataan-penyataan Allah. Tapi dia tidak menjadi bangga oleh karena itu. Bahkan saudara-saudara, Tuhan sampai mengizinkan dia di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya ke-7, Tuhan mengizinkan Rasul Paulus ada duri dalam tubuhnya sebagai utusan iblis. Bahkan dia sudah minta kepada Tuhan supaya kalau boleh gitu, utusan iblis ini itu merupakan duri, di mana kalau kita tahu bahwa ada penyakit yang ada dalam diri Rasul Paulus, dan itu sangat mengganggu dia dalam melayani pekerjaan Kristus. Tetapi
Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia. Karena bukan karena duri itu, bukan karena penyakit yang ada dalam dirinya Rasul Paulus sehingga dia tidak lagi melayani pekerjaan Tuhan. Justru dengan keadaan itu dia terus berserah kepada Tuhan. Sehingga gitu, dia tidak menjadi tinggi hati dengan penglihatan-penglihatan, penyataan-penyataan yang Tuhan nyatakan kepada dia. Dia pernah diangkat ke tingkat ketiga di sorga. Itu sebabnya kuasa Allah menyertai Rasul Paulus, sehingga sapu tangan saja dan kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus diambil orang, ditaruh di atas orang yang sakit, di atas orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat. Maka orang itu hanya oleh menaruh sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus, orang yang sakit itu bisa sembuh, dan roh-roh jahat yang ada pada manusia itu keluar. Itu karena kuasa Allah. Namun dia tidak bangga, dia katakan dia tidak bangga dengan hal-hal tersebut. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan mengizinkan Rasul Paulus juga ada duri. Kalau kita melihat gitu, dengan sapu tangan saja dari Rasul Paulus, dengan kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus, kemudian orang taruh di atas orang yang sakit itu, orang sakit itu sembuh. Masa di dalam diri Paulus sendiri ada duri, lantas dia tidak mampu mengeluarkan itu. Jadi di sini kita bisa lihat, jadi bukan karena Rasul Paulusnya yang hebat, tapi kuasa Allah yang ada pada Rasul Paulus itu yang hebat. Sehingga dengan sapu tangan saja yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus ditaruh di atas orang yang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Ditaruh di atas orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat, maka roh-roh jahat itu keluar daripada orang tersebut. Nah, saudara-saudara, menghadapi keadaan yang semakin hari semakin sukar ini, mari kita perlu membedakan antara masalah dan pencobaan. Karena tidak selamanya masalah itu merupakan pencobaan yang diizinkan Tuhan. Sebab ada masalah yang bukan merupakan sebenarnya pencobaan. Ada masalah itu terjadi oleh karena pelanggaran. Oleh karena kesalahan-kesalahan kita, oleh karena ketidaktaatan manusia itu terhadap hukum, terhadap perintah-perintah Tuhan. Bahkan terhadap hukum-hukum dunia pun yang sudah ditetapkan, undang-undang yang dilanggar. Kemudian orang itu dikenakan penalti, dikenakan hukuman, apakah itu pencobaan? Ini perlu kita membedakan antara masalah dan pencobaan. Perlu kita sadari bahwa tidak semua masalah itu dikategorikan dengan pencobaan. Ada masalah yang diakibatkan oleh kesalahan sendiri atau oleh ketidaktaatan pada aturan atau tidak patuh pada hukum, baik itu hukum dunia maupun hukum Allah sendiri. Gitu. Ini perlu kita bedakan. Nah, ada masalah yang dikategorikan sebagai pencobaan seizin Tuhan. Ada contoh-contohnya, mari kita lihat. Pertama kita lihat dulu dari masalah yang dikarenakan pelanggaran mengakibatkan kerugian tentunya. Jadi kalau masalah itu yang diakibatkan karena kesalahan sendiri, masalah yang diakibatkan karena tidak patuh terhadap hukum, terhadap perintah-perintahnya Tuhan, itu akan mengakibatkan kerugian. Sebab Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan, tidak pernah kompromi dengan pelanggaran. Walaupun Tuhan itu kasih setianya berlimpah-limpah, dia juga mengampuni, tapi juga dia tidak bisa melanggar akan ketentuannya sendiri. Mari kita lihat, orang yang melakukan pelanggaran itu pasti ada akibatnya. Dan seperti yang saya katakan, masalah yang dikarenakan pelanggaran atau akibat dari kesalahan sendiri akan mengalami kerugian. Sebab Tuhan tidak pernah kompromi dengan kesalahan.
Kita lihat di dalam kitab Bilangan pasalnya ke-14, ayatnya ke-18. Bilangan pasal 14, ayatnya ke-18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini satu contoh. Jadi Tuhan diawali dulu, Tuhan bilang, Tuhan berkepanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, saudara kita jangan kemudian berpikir, nanti saja, atau kalau saya bersalah, saya datang pada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Memang betul, kalau kita sadar, kita menyesali perbuatan kita, dan Tuhan pasti ampuni. Tapi saya ibaratkan seperti misalnya saja orang sedang di dalam pertandingan, misalnya pertandingan atletik, lari. Sama-sama start di awal, semua pesertanya diberikan kesempatan yang sama. Tapi setelah di tengah jalan, ada satu atau dua orang yang melakukan kesalahan, maka dia mungkin bisa sampai di finish, tapi sudah didahului oleh orang lain. Jadi langkahnya terhenti di tengah. Yang seharusnya sudah lama sampai ke finish, tapi karena ada kesalahan yang dilakukan di tengah perjalanan itu sendiri. Nah, itulah yang mengakibatkan kerugian tentunya. Mahkota tidak akan bisa diterima, piala tidak akan bisa diterima, karena tidak didahului oleh orang lain sampai ke garis finish. Inilah jadi, memang Tuhan panjang sabar. Tuhan pasti mengampuni, betul. Tapi seharusnya berkat sudah diterima, tertunda. Oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran. Sebab Tuhan tidak mungkin memberikan berkatnya kalau orang itu di dalam pelanggaran, tidak menyadari akan kesalahannya, tidak menyesali akan perbuatannya. Tidak mungkin Tuhan memberkati orang seperti itu. Tapi Tuhan malah pengasih, maha penyayang. Kalau kita lihat orang yang melakukan kesalahan, Tuhan ampuni, sebagaimana juga disampaikan dalam kitab 2 Tawarikh pasalnya ke-7, ayatnya ke-14. Di dalam 2 Tawarikh pasalnya ke-7, ayatnya ke-14, di sini dikatakan, dan umatku. Dengan kata lain, jadi orang yang percaya kepada Tuhan, berarti bisa saja kan membuat kesalahan. Oleh karena tidak dapat menguasai dirinya, oleh karena mudah dipengaruhi oleh keadaan dunia saat ini, oleh karena tidak bisa menjaga perasaannya, tidak bisa menjaga pikirannya, sebab Tuhan sendiri minta kepada kita, sebagaimana dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya ke-5, hendaknya perasaan dan pikiran Kristus ada di dalam diri kita. Jadi, kalau bicara perasaan pikiran Kristus, berarti tidak lagi mengikuti perasaan manusia itu sendiri. Sekalipun mungkin kadang-kala mungkin bertolak belakang dengan perasaan dan pikiran manusia itu sendiri. Tapi mau taat kepada siapa? Mau taat kepada manusia atau mau taat kepada Tuhan? Nah, hal ini sebenarnya seringkali kecil di pemandangan manusia. Hanya bicara tentang perasaan, bicara tentang pikiran. Tapi kalau Tuhan bilang ikuti perasaan Kristus, di mana kalau bicara perasaan Kristus itu penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, itu semua kan bicara perasaan, bicara hati, bicara pikiran. Nah, itu yang Tuhan kenaki. Namun ternyata dalam perjalanan manusia, ternyata seringkali manusia lebih banyak mengikuti jalan pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, daripada mengikuti perasaan dan pikiran Kristus. Akibatnya, dosa. Akibatnya,
Masalah manusia itu mengalami masalah-masalah yang justru dia tidak kehendaki masalah itu terjadi. Tapi jalan keluarnya bagi manusia yang berjalan di luar ketentuan-ketentuan Tuhan, yaitu 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Di sini katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, perhatikan di sini. Sekalipun sudah bersalah, tapi kalau dia datang, di sini semua atasnya namaku disebut, memanggil nama Tuhan, kemudian merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan ayat ini katakan. Jadi umat Tuhan, yang sekalipun umat Tuhan, masih ternyata bisa melakukan kesalahan-kesalahan, masih bisa melakukan dosa. Namun di sini disebut, tapi atasnya kemudian dia memanggil nama Tuhan, kemudian merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, menyadari akan kesalahan-kesalahannya, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Jadi sekalipun kesalahan apa di sini tidak disebutkan, masalah kecil, masalah besar, di pemandangan Tuhan, kesalahannya salah ya salah. Kecil dan besar itu salah di pemandangan mata Tuhan. Seringkali kan manusia cuma berkatakan, ini kan cuma kesalahan sedikit, gitu, kecil. Gitu. Firman Tuhan tidak mengatakan soal ukuran kesalahan itu besar dan kecil. Salah ya salah, dosa ya dosa. Sebesar apapun kesalahan, kalau manusia itu memanggil nama Tuhan, merendahkan diri depan Tuhan, dan dia berdoa, dia menyadari akan kesalahannya, dan memohon ampun akan kesalahannya, maka Tuhan bilang, Tuhan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka. Bukan saja mengampuni. Ayat ini juga belum berhenti di sana. Di sana dikatakan, serta memulihkan negeri mereka. Bahkan di sini bukan saja masalah satu orang, tapi bahkan satu bangsa pun berdosa. Kalau mereka datang kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, merendahkan diri, menyadari akan kesalahannya, memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dari surga dan mengampuni mereka dan memulihkan keadaan mereka. Lihat kan, itu kalau pelanggaran-pelanggaran atau masalah-masalah yang terjadi oleh karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Tuhan berkemurahan. Apalagi kita hidup saat ini, kita masih hidup dalam zaman kemurahan. Manakala kita datang, Tuhan mengampuni. Nah, tapi tentunya ada masalah yang dikategorikan sebagai pencobaan. Nah, kalau bilang dikategorikan pencobaan itu seizin Tuhan tentunya. Nah, kalau bicara masalah yang dikategorikan sebagai pencobaan, yang diizinkan oleh Tuhan, itu mengakibatkan berkat. Sekarang kita mulai mungkin berpikir ya, kok pencobaan, masalah bisa berakibat berkat? Kalau tadi, karena kesalahan sendiri, itu mengalami kerugian. Tapi setelah orang itu sadar, Tuhan ampuni dan Tuhan pulihkan. Sama juga kan, artinya juga berakibat berkat. Kalau orang itu yang sadar dengan kesalahannya, dan Tuhan mengampuni, maka Tuhan pulihkan, ada berkat. Walaupun tentunya, di awal saya sudah katakan, seharusnya berkat itu sudah lama bisa diterima. Cuman karena di tengah perjalanannya, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan kesalahan sendiri, mengakibatkan tertundanya berkat itu. Tapi kalau kita lihat masalah yang dikategorikan pencobaan seizin Tuhan mengakibatkan berkat. Saya mengambil contoh tentunya bukan contoh di luar Alkitab. Contohnya Ayub. Ayub oleh Allah sendiri di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang pertama. Ayub pasal pertama ayat yang pertama. Di sana dikatakan Ayub itu orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Ayub pasal pertama ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Saudara, oleh karena kesalehannya, ayat-ayat selanjutnya mengatakan dia punya berapa? Punya anak 7, anak laki-laki dan 3 anak perempuan, semuanya 10. Ayat yang ketiga di sana, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lihat. Ayat pertama mengatakan bahwa dia saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Makanya dia diberkati oleh Tuhan. Tapi kemudian, bukan berarti dia saleh lantas juga dia tidak mengalami pencobaan-pencobaan. Nah, di awal saya katakan bahwa masalah yang dikategorikan pencobaan itu, seizin Tuhan, itu berakibat berkat besar. Nah, apa yang kita lihat di Ayub ini? Dia memang saleh, dia jujur akan takut Tuhan, bahkan dia diberkati sehingga dia disebut orang yang kaya pada saat itu. Anak 10, kemudian punya kekayaan, bahkan punya pembantu-pembantu begitu banyak mengurusi kekayaannya. Tapi selanjutnya kita semua tahu cerita daripada Ayub ini, bahwa iblis pun tahu. Di dalam kita lihat ayatnya ke-8, Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan tanya kepada iblis. Sebab iblis ini, dia berputar-putar. Bahkan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 di sana dikatakan, iblis itu pekerjaannya berkeliling-berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Termasuk tuh dia tahu Ayub. Tapi oleh karena kesalehannya Ayub kepada Tuhan, sehingga iblis tidak dapat menguasai Ayub. Nah, itu sebabnya iblis bilang begini kepada Tuhan. Waktu Tuhan bertanya kepada iblis, di sini kan ayatnya ke-8, Tuhan bertanya, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Kita lihat, sekalipun iblis berkeliling-berkeliling, tapi iblis tidak bisa menjamah orang yang saleh, orang yang jujur dan takut akan Tuhan, karena iblis sendiri mengakui bahwa Ayub yang diberkati karena Tuhan yang menjaga, karena Tuhan yang memelihara dia. Nah, dalam hal ini Tuhan izinkan iblis boleh mengambil semua harta bendanya, termasuk anak-anaknya Ayub. Hanya satu, yaitu jiwanya. Jangan coba-coba dijamah oleh iblis. Iblis berpikir, secara manusia memang berpikir, pasti dong, Ayub itu pasti akan membelakangi Tuhan. Pasti Ayub tidak lagi mau mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Sebab, ya, kalau selama ini Allah memagari kehidupan Ayub, Allah memagari keluarganya Ayub, Allah memagari harta bendanya, sekarang Allah seakan-akan mencabut pagar itu, sehingga iblis menguasai sepenuhnya kehidupan Ayub, bahkan keluarganya serta hartanya. Nah, Tuhan bilang, Tuhan, ini namanya pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Sehingga iblis mulai diambillah harta benda Ayub, dalam sekejap terbakar. Anak-anaknya Ayub yang 10 dalam sekejap mati semua. Istrinya kemudian tidak lagi
menghormati Ayub. Bahkan istrinya kemudian mengatakan kepada Ayub, untuk apa lagi mau percaya kepada Tuhan? Sebaiknya kutuki saja Allah dan matilah. Karena memang secara manusia tidak memiliki pengharapan lagi. Ayub bukan hanya kehilangan anak-anak, bukan hanya kehilangan harta benda, tapi juga badannya sendiri penuh dengan borok-borok, sehingga baik istrinya maupun teman-teman yang dulu dekat sama dia menjauh daripadanya. Betapa luar biasa pencobaan yang dia alami oleh Ayub. Tapi apakah Ayub menyangkal Tuhan? Tidak, saudara. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Ayub. Itu sebabnya, seperti saya katakan, pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan, atau masalah yang dikategorikan pencobaan seizin Tuhan, membawa berkat. Dan kita boleh lihat, Ayub dipulihkan, hartanya dipulihkan Tuhan, dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anaknya dikembalikan lagi semua oleh Tuhan. Itulah pencobaan yang seizin Tuhan, membawa berkat. Nah, saudara-saudara, kalau kita bandingkan masalah atau pencobaan, katakanlah kalau kita Tuhan izinkan mengalami pencobaan, dibanding dengan apa yang dialami oleh Ayub, saudara kita, rasanya tidak sebanding. Tidak sebanding. Nah, itu sebabnya, saudara kita, mari kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasalnya ke-10, ayatnya yang ke-13, Sekarang kita lihat 1 Korintus pasalnya ke-10, ayatnya ke-13. Tuhan katakan sini apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, bandingkan dengan pencobaan yang dialami oleh Ayub. Kan tidak sebanding, saudara. Dengan kata lain, marilah. Apapun yang kita hadapi, Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah di dalam segala perkara. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Di sana disebut mulai ayat 16, 17, dan 18. Berdoa, mengucap syukur dalam segala perkara. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sehingga kita tidak membesar-besarkan masalah. Ini kan seringkali manusia, seringkali baru pencobaan sedikit. Mulai mengeluh, mulai cerita ke sana, cerita kemari. Waduh, saya begini-begini. Bukankah Tuhan bilang, datang bawa kepada Tuhan. Sebab pencobaan-pencobaan kita, pencobaan yang biasa, di mana Tuhan tahu batas kemampuan kita. Ayat ini berkata bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di sini tidak disebutkan bahwa pada saat setelah kita berdoa kemudian kita selesai masalahnya. Tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan berikan jalan keluar. Dan masalah itu masih ada mungkin. Mungkin masalah itu setelah kita berdoa, kita menyerahkan pada Tuhan, mungkin masalah itu masih ada. Tapi Tuhan memberikan apa? Jalan keluar dan memampukan kita menanggungnya. Ini. Kalau kita mampu, berarti kita dapat mengatasi masalah. Itu aja. Jadi sekali lagi, kalau kita dimampukan, maka kita dapat mengatasi masalah yang ada. Dibandingkan lagi dengan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, di dalam kitab 2 Korintus pasalnya ke-8, 2 Korintus pasalnya ke-8 ayatnya pertama, 2 Korintus 8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara. Di sana kita lihat, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat ini secara saksama.
selagi dicobai dengan berat, bukan percobaan ringan ini, saudara. Saudara, coba kita flashback ke diri kita selama ini. Pencobaan apa yang kita alami yang dapat dikategorikan pencobaan yang berat? Ini Jemaat Makedonia diserahkan dengan pencobaan berat. Dalam pelbagai penderitaan, pencobaan berat mengakibatkan penderitaan, bermacam-macam penderitaan. Tetapi sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, bayangkan, saudara, sudah sangat miskin, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Karena apa? Karena ada Kristus di dalamnya. Ini, saudara-saudara. Ini ayat ini seakan-akan mengatakan kepada kita, mari kalau kita ada pencobaan, jangan lari kepada manusia. Jangan juga kemudian merasa terlalu seakan-akan penderitaan itu tidak ada habis-habisnya. Jangan lari kepada manusia, tapi datang kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat mengatasi semua permasalahan seberat apapun. Dan kalau mereka memiliki sukacita, maka mereka dapat mengatasi tentunya masalah ini. Jemaat di Makedonia, boleh saja penderitaan berat, boleh saja pencobaan-pencobaan yang berat, mengalami penderitaan yang berbagai-bagai penderitaan. Sudah miskin lagi. Tapi sukacita itu melebihi dari apapun masalah yang mereka hadapi. Nah, itu sebabnya, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada saat ini juga mengingatkan kepada kita, supaya kalaupun ada masalah yang kita hadapi akibat pelanggaran kita, kita datang pada Tuhan. Datang merendahkan diri, menyadari akan kesalahan kita. Katakan kepada Tuhan akan pelanggaran kita. Kita menyesali pelanggaran kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni. Namun juga kalau masalah itu Tuhan izinkan kita hadapi, maka satu-satunya juga sama, kita datang kepada Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan justru dalam masalah ini kita harus lebih mendekatkan kepada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus dia bilang dia senang di dalam penderitaan. Sebab bukan karena kekuatannya dia, karena dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan berikan dia kekuatan yang ekstra, sehingga dia sanggup menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Demikian juga dengan saudara saya. Jangan tawar hati. Jangan menjadi lemah. Tapi harusnya kita datang kepada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 juga dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab ia, 1 Petrus pasal 5 ayatnya, coba kita lihat. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, kadang-kala kita kalau melihat keadaan dunia seperti saat ini, tentunya mengkhawatirkan, yes. Apalagi melihat keadaan dunia saat ini. Dari pandemi yang melanda dunia saat ini, membatasi kita melakukan kegiatan, bahkan beribadah hanya terbatas, sehingga kita hanya bisa beribadah lewat online. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak dibatasi dengan ibadah yang harus ketemu satu dengan yang lain. Ibadah itu tetap, walaupun seperti ini kita harus mengalami ibadah lewat online. Tapi kuasa beribadah itu tetap sama. Tapi di lain pihak, membatasi kegiatan kita, membatasi usaha kita. Mungkin kita juga seringkali mungkin sudah jemu di rumah. Tapi sukacita Tuhan itulah yang melebihi dari persoalan-persoalan atau pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Mari jangan kita tawar hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, karena ia yang memelihara kamu, juga bukan manusia. Itu sebabnya jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Pemazmur sebagai ayat-ayat penutup. Pemazmur dalam Mazmur 121, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mazmur pasalnya 121, ayat yang pertama dan kedua. Nyanyian siara.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, kita bisa lihat bahwa gunung ini pun berbicara tentang masalah yang dihadapi. Gunung ini juga membatasi penglihatan kita ke depan. Tapi pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pencobaan seringkali membatasi pandangan kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan gunung-gunung pencobaan itu. Ayat 2, pemazmur ini juga mengalami sendiri. Apa yang dia pertanyakan, dia alami sendiri. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi dia tidak mengatakan bahwa pertolongannya dari manusia. Dia mengalami sendiri bahwa pertolongan itu berasal dari Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi, sekalipun itu pelanggaran kita, manakala kita datang sadar menyesali akan pelanggaran kita, Tuhan juga ampuni dan Tuhan pulihkan. Tapi memang ada baiknya supaya kita hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya juga kita terhindar dari masalah-masalah yang akibat dari pelanggaran-pelanggaran itu sendiri. Nah, itu sebabnya, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami masalah atau pencobaan yang Tuhan izinkan, ada kekuatan yang besar yang melebihi dari kekuatan manusia. Yaitu di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 sebagai ayat penutup kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, yang memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara saya. Di sini dikatakan segala perkara, apapun masalah, apapun pencobaan yang kita hadapi, apakah itu sakit, penyakit, dan lain-lain, kita dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya, saudara. Kalau ada masalah, perkatakanlah firman Tuhan itu. Perkatakan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada saya. Katakan terus. Masalah itu memang tidak akan pernah berakhir selama kita masih tinggal dalam dunia ini. Tidak diundang dia datang sendiri. Tapi manakala masalah itu datang, pencobaan itu datang, kita katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Justru di sana kita boleh alami kemenangan di dalam Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami yang heran dan ajaib, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang berdaulat atas alam semesta ini. Engkau juga Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu mengasihi, mencintai kami, yang mengerti dan keberadaan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, manakala Tuhan kami melakukan hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan, Tuhan kami melakukan pelanggaran Tuhan, dan kami sadar dengan segala pelanggaran, salah dan dosa kami datang merendahkan diri pada Engkau, berdoa dan mohon pengampunan daripada-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tetap mengasihi, mencintai orang yang memanggil nama-Mu dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Maka segala kesalahan kami pun dengan sadar datang kepada Engkau, menyesalinya, Engkau juga akan mengampuni kami. Karena Engkau sendiri yang berfirman, Engkau akan mengampuni setiap orang yang bersalah dan menyadari akan kesalahannya dan datang kepada Engkau Tuhan. Namun juga Tuhan, kalau kami menghadapi pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan kami hadapi, kami tahu Tuhan, di balik pencobaan-pencobaan itu, tersedia berkat yang besar bagi kami Tuhan. Dan Engkau juga yang memampukan kami mengatasi segala perkara, kami dapat Tuhan Yesus menanggungnya oleh karena kekuatan Allah dan bersama-sama kami. Kami betapa bersyukur memiliki Allah yang begitu peduli bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, itu sebabnya tambahkan terus iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kuasai hati, pikiran kami, perkataan bahkan tindakan kami supaya kami tidak menjadi berdosa lagi terhadap Tuhan. Tapi roh Tuhan kiranya tetap tinggal berdaulat atas kehidupan kami.
Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa Tuhan, buat umat-umat-Mu, setiap umat-Mu yang memanggil nama-Mu Tuhan. Kalau mereka yang dalam kelemahan, Tuhan berikan mereka kekuatan iman. Kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan, lawati jamah dan sembuhkan Tuhan. Kalau mereka di dalam berbagai-bagai pergumulan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, umat-umat-Mu boleh senantiasa bersuka cita, beribadah dan melayani Tuhan. Dan nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.